Hai semuanya, selamat petang. Oke, kembali lagi kita di kebaktian sel kanak-kanak pada petang hari ini. Oke, jadi hari ini kita akan belajar siri pelajaran baru, yaitu saya mau mengikut Yesus. Nah, siapa ada bukunya? Ada kan semua dibagi bukunya? Oke, ada kan pemimpin kamu bagi buku yang saya mau mengikut Yesus. Jadi saat ini kamu siapkan buku itu. Kamu siapkan pensel, kamu siapkan pemadam, karena kita akan belajar bersama-sama dan kita akan ada kerja yang kita akan buat di dalam buku tersebut. Oke, boleh? Sekarang coba ambil kamu punya buku. Ambil sekarang, siapkan di meja kamu, di depan meja kamu. Abang ada? Nah, abang sudah siapkan nih. Oke, yang buku ini ada kan semuanya? Oke, siapkan sekarang karena kita akan belajar. Selepas kita main nanti, selepas kita memuji nanti, kita akan belajar bersama-sama. Boleh? Oke, siapkan sekarang. Abang bagi masa 10 saat. Oke, laju-laju ya. Abang kira sampai 10, semuanya harus ready. Oke, siap? Oke, jadi abang kira sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, mantap. Sudah ready kan? Sudah ready semuanya? Oke, kalau sudah ready, kamu simpan buku kamu, simpan di bawah. Simpan di bawah karena saat ini kita akan bermain bersama-sama dengan siapa? Siapa kamu mau main? Sama siapa kamu mau main hari ini? Coba type, nanti kami cari dia. Udah lah. Oke, hari ini abang sudah siapkan satu kakak untuk bermain bersama-sama dengan kita. Yaitu siapa? Kita panggil sama-sama Kakak Penny. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama dengan Kakak Penny. Kakak harap semua adik-adik sehat-sehat di rumah. Kakak harap semuanya sudah siap untuk bermain. Nah, petang ini kita akan bermain game mencari huruf. Sebentar nanti kakak akan tunjukkan huruf dan kamu mencari benda itu, sama ada itu makanan, minuman, atau sebagainya. Bila kamu dapat sudah benda itu, kamu bawa ke depan screen dan kamu typekan di komen apa benda yang kamu dapat. Oke, kita mulai dengan huruf yang pertama. Huruf B. Nah, cepat-cepat pergi cari. Sama ada itu bola, apalagi bag, bantal. Dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Nah, adik-adik sudah dapat cari? Oke, kita mulai yang kedua lagi. Yang kedua huruf P. Nah, apa tuh P? Sama ada payung, apa lagi? Papaya, makanan pun boleh. Dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Nah, apa-apa yang adik jumpa, komen di ruangan komen. Yang ketiga huruf G. Nah, huruf G agak susah sedikit. Ada gam, ada apa lagi? Ada gayung. Apalagi adik-adik jumpa? Dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Oke, yang terakhir. Huruf S. Nah, ini pun susah sedikit. Siapa dapat huruf S? Sayur, apalagi? Sofa, tidak mungkin kamu angkat sofa pergi depan kan? Nah, siapa-siapa yang dapat benda itu sama ada makanan, kamu typekan di ruangan komen. Jadi kawan-kawan yang lain boleh tengok apa yang kamu dapatkan. Nah, sampai sini sejak pembacaan ayat kita. Jom kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bye-bye. Shalom semuanya. Mari kita bangkit berdiri dan menyembah Tuhan bersama-sama. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Oh yes, 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 yes. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku.
firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Itulah kerinduan jiwaku. Itulah kerinduan jiwaku. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu.
Mari kita berdoa. Tuhan, pada petang hari ini Tuhan, kami menggunakan ibadah kami, yaitu firman kami Tuhan. Biarlah Engkau pimpin kami Tuhan dan mengajar Tuhan. Engkau berikan dia kekuatan, biarlah apa yang disampaikan melalui firman ini Tuhan, biarlah kami bisa belajar bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh yes, 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 yes. Selamat petang adik-adik semua. Apa kabar semuanya? Apakah semuanya sudah ready untuk kita belajar firman Tuhan pada petang ini? Tadi pada permulaan sel kita, Abang Jackson ada peringatkan adik-adik semua bahwa kamu semua harus siapkan buku latihan kamu. Nah, kamu sudah diberikan lebih awal kan buku latihan ini. Jadi mulai daripada minggu ini, sepanjang kita belajar siri pelajaran yang baru ini, yaitu saya mau mengikuti Yesus, kita akan menggunakan buku latihan yang sudah diberikan oleh guru kamu masing-masing ataupun pemimpin sel kamu masing-masing. Nah, pada minggu ini kita akan belajar pelajaran yang pertama, yaitu dengan tajuknya adalah permulaan baru saya. Nah, kalau adik-adik melihat di dalam buku adik-adik semua masing-masing, nah pastikan kamu mengisi ruangan pengenalan di sana, di mana diletakkan di sana ada petak kosong. Pastikan kalau adik-adik ada gambar kamu letak di sana. Letakkan gambar kamu dan tulis nama kamu sana. Di sana ada soalan, hello, siapakah nama Anda? Dan tulis nama kamu. Di mana kamu tinggal dan alamat tempat tinggal kamu tulis juga di sana. Dan bila masa kamu mengikut Yesus. Bila pertama kali kamu berdoa untuk terima Yesus, kamu tulis. Kalau kamu ingat tariknya, lagi bagus. Kalau kamu hanya ingat tempatnya di mana, contohnya di dalam kelompok sel, tulis saya di sana. Saya mengikuti Yesus, masa saya mengikuti kelompok sel. Begitu saja, oke? Nah, yang di dalam muka surat yang seterusnya, dalam muka surat yang ketiga, di sana disuruh kamu untuk meletakkan siapa orang-orang penting yang kamu kenal. Nah, dalam hidup kita, dalam diri kita masing-masing, ada ramai orang-orang penting dalam hidup kita. Jadi di sana letak bapak Anda. Tulislah nama bapak kamu di sana, ibu kamu, abang dan kakak kamu, senarai nama mereka tulis di sana. Makci, paci, datu, nenek, sebelah ayah kamu, sebelah ibu kamu, sahabat baik kamu juga. Kamu tulis nama mereka dan guru kamu. Bahkan pemimpin sel kamu ataupun ibu bapa rohani. Nah, ibu bapa rohani ini siapa-siapalah yang kamu kenal. Contohnya pastor kah, padri kah, ataupun makcik kamu kah, pacik kamu kah yang menjadi pembimbing kamu dalam kamu mengenali Yesus. Itu. Oke. Nah, ada di semua. Ini yang kamu harus tuliskan dalam pengenalan kamu dalam buku ini. Nah, pada hari ini kita akan belajar, yaitu tajuk pelajaran pertama, permulaan baru saya. Nah, permulaan, pasti kita semua mendengar siap perkataan permulaan, kita sudah tahu. Kalau kita berlari dalam satu pertandingan, kita mulahkan di garisan permulaan. Dan kita akan berakhir di garisan penamat. Nah, permulaan baru bagi hidup kita. Apakah permulaan baru dalam hidup kita? Di dalam Yohanes 15 ayat 14 mengatakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, ini adalah perkataan Yesus. Yesus sendiri berbicara. Nah, ini adalah sama seperti Yesus berbicara langsung kepada kita. Nah, ada semua, kadang-kadang kita pikir bahwa apakah kita ini adalah Kristen yang benar? Abang ingin bertanya kepada adik-adik semua. Apakah kamu rasa bahwa kamu seorang Kristen yang benar? Apakah kamu sudah menerima Tuhan Yesus? Walaupun kamu sudah terima Tuhan Yesus, apakah kita sudah melakukan perkara-perkara yang benar? Apakah kita selama ini selalu menipu, mencuri, melakukan perkara-perkara yang tidak baik? Nah, adakah itu perkara-perkara yang dilakukan oleh orang-orang Kristen? Nah, kita harus ingat, Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 28, Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, Yesus memberikan jaminan kepada kita bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita semua di saat kita percaya kepada Dia. Saat kita terima Tuhan Yesus, saat kita meletakkan Yesus dalam hidup kita, percayalah bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Nah, adik-adik semua, abang percaya
Adik-adik semua ada kelompok sel kamu masing-masing, betul tidak? Kamu ada kelompok sel kamu, pemimpin kamu, rekan-rekan kamu dalam kelompok sel kamu. Nah, bagi yang belum ada, pastikan kamu ada kelompok sel kamu masing-masing. Kamu boleh tulis nama kamu di bawah ruangan komen ini ataupun dan nomor telepon kamu, ataupun kamu boleh juga terus hubungi mana-mana pemimpin sel yang kamu kenal. Katakan kepada mereka, saya mau ikut kelompok sel. Dalam kelompok sel kita ada banyak kawan-kawan yang kita boleh saling kenali mereka. Walaupun sekarang ini waktu pandemik, dalam proses COVID ini kita masih melakukan sel secara online, tapi kita dapat mengenal kawan-kawan kita walaupun kita hanya bertemu mereka secara online saja, tapi kita dapat mengenal mereka satu persatu. Nah, itu sangat penting dalam kelompok sel. Kita dapat mengeratkan hubungan kita. Nah, adik-adik semua, tidak mudah untuk kita hidup ataupun berjalan di dalam jalan Tuhan. Tetapi untuk kita dapat berjalan mengikut jalan Tuhan, melakukan perkara yang baik, kita harus memilih rakan-rakan yang tepat. Nah, di dalam kelompok sel lah kita dapat memilih rakan-rakan kita yang tepat. Nah, kalau ada yang melihat dalam buku latihan kamu, ada satu kotak di sana diletakkan. Jadi abang mau supaya adik-adik mengisikan nama-nama anggota sel kamu yang kamu kenal. Tulis nama mereka di sana, oke? Dan pastikan nanti setelah kamu tulis, kamu dalam sel kamu masing-masing nanti kamu beritahu kepada pemimpin sel kamu. Katakan kepada mereka, saya sudah hafal, saya tahu siapa nama anggota sel saya. Jadi kamu sebutkan nama-nama kawan-kawan kamu itu di hadapan pemimpin sel kamu. Yang penting adalah kamu tulis nama mereka dalam buku latihan kamu. Oke? Pastikan semuanya menulis itu. Nah, ingat, sukar untuk kita sebagai orang-orang Kristen untuk kita berjalan sendiri. Kita harus ada rakan-rakan kita yang juga percaya Yesus untuk membawa kita berjalan bersama-sama menjalani hidup kita. Karena kalau kita berkawan dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan Yesus, pasti hidup kita akan jauh meninggalkan Tuhan. Jadi sangat penting untuk kita berkawan dengan orang-orang yang juga mengenal Yesus dan hidup mereka juga hidup yang baik, yang kudus, yang tidak melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Ya, abang tahu kita semua tidak sempurna, tetapi biarlah kita bergaul dengan orang-orang yang juga percaya kepada Yesus Kristus. Oke, pastikan memilih kawan-kawan yang baik. Nah, macam mana kita dapat memilih rakan-rakan kita sendiri? Nah, ada harus ingat, Yesus dia juga menghantar seorang pribadi, yaitu Roh Kudus, untuk menjadi penolong kita. Nah, kalau rakan-rakan kita, orang-orang dalam anggota sel kita, mereka menolong kita untuk kita saling menguatkan. Tetapi ada seorang pribadi juga yang menolong kita di dalam hidup kita. Yaitu siapa? Roh Kudus. Nah, Yesus mengutus Roh Kudus. Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Coba kamu letak tangan kamu di dada kamu dan katakan, Roh Kudus ada dalam hati saya. Nah, Roh Kudus ada dalam diri kita masing-masing. Semua kita orang-orang percaya. Roh Kudus ada dalam diri kita, menolong kita. Kalau kita ada masalah, kita berdoa. Dan Roh Kudus akan memberikan kita jalan penyelesaian. Kalau kita ada perlukan sesuatu, kita perlukan hikmat, pertolongan, berdoa. Ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita. Nah, Roh Kudus membantu kita hidup mengikut kehendak Yesus. Roh Kudus akan menolong kita untuk berdoa. Roh Kudus akan membantu kita untuk kita memahami Alkitab. Ingat baik-baik, dan Roh Kudus juga akan menolong kita untuk hidup kita di dalam keluarga kita. Dan Roh Kudus juga akan menolong Anda, kita semua, di dalam kelompok sel kita dan gereja kita. Dan Roh Kudus juga akan menolong adik-adik untuk peduli akan orang lain. Oke, ingat semuanya. Nah, Roh Kudus, Ia akan membantu kita dalam kita berdoa, dalam kita memahami Alkitab, di dalam kelompok sel dan gereja kita, dan juga dalam kita peduli akan orang lain. Roh Kudus penolong kita. Ingat baik-baik itu. Jadi apabila kita berdoa kepada Tuhan, kadang-kadang kita berdoa, Roh Kudus, ini doa saya. Semuanya kita harus ingat. Kadang-kadang adik-adik pasti bingung. Pasti orang bilang, kenapa orang-orang Kristen dia mesti sebut Allah Bapa,
Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kenapa macam dia sembah 3 Tuhan? Itu salah. Kita harus ingat bahwa kita menyembah Tuhan yang satu. Satu Tuhan saja. Dia tidak ada Tuhan yang berbeza. Oke, tetapi Allah kita itu sama. Allah Bapa itu tetap Allah, Tuhan. Allah Anak itu Yesus Kristus tetap Tuhan. Roh Kudus itu juga itu adalah tetap Tuhan. Dia adalah pribadi yang sama. Tetapi dia bekerja dalam cara yang lain. Oke semuanya. Nah sebagai contoh begini. Coba adik-adik ambil es batu. Oke. Coba adik-adik ambil es batu yang sudah beku, yang keras. Coba adik masukkan di dalam periuk. Periuk ya, periuk panas. Oke. Dan coba adik-adik panaskan itu es batu. Oke. Tadi yang es batu itu dia bentuk pertamanya adalah pepejal. Keras. Setelah dipanaskan, dia akan menjadi air. Oke, tetapi dia pada yang sama tetap juga sama tadi. Tetap juga masih, dia tetap juga air. Oke, dan selepas itu nanti apabila ada biarkan dia panas, dia sudah jadi cair dan dia menjadi air, lepas itu dipanaskan lagi dia akan menjadi uap. Nah, uap itu juga sama juga. Dia juga adalah tetap jisim daripada air. Demikian juga Allah kita. Dia tetap sama. Es batu, oke, jadi air, jadi uap. Dia tetap sama juga. Nah, pastikan adik-adik semua harus mengenal siapa Allah kita. Jangan bingung-bingung. Tuhan kita tetap sama. Kita tidak menyembah 3 Tuhan. Kita menyembah Allah yang satu. Oke, adik-adik semua itu untuk memudahkan adik-adik semua. Oke. Nah, bagaimana kita boleh mengenali Roh Kudus? Untuk kita mengenali Roh Kudus, kita harus menerima Yesus. Kita harus menerima Yesus dahulu, baru kita dapat kenal siapa itu Roh Kudus. Dan kita menerima Yesus, setelah kita terima Yesus, baru tuh Roh Kudus akan tinggal dalam diri kita. Dan Roh Kudus akan memimpin hidup kita. Jadi abang berdoa pada saat ini, supaya adik-adik juga akan menerima Tuhan Yesus di dalam hidup kamu. Supaya Roh Kudus akan memimpin kamu dalam setiap perkara dalam hidup kamu yang kamu lakukan. Kamu akan diberikan hikmat oleh Roh Kudus. Nah, jikalau adik-adik mau terima Tuhan Yesus pada saat ini, coba kita berdoa bersama-sama. Adakah adik-adik mau supaya hidup kamu diberkati? Adik-adik mau supaya hidup kamu dipimpin oleh Roh Kudus? Dikuasai oleh pekerjaan Roh Kudus? Saat ini abang mengundang adik-adik semua untuk mengikut doa ini bersama. Mari kita tutup mata kita lipatkan tangan kita, dan abang mau supaya adik-adik ikut doa ini bersama-sama untuk kita menerima Roh Kudus di dalam hidup kita. Nah, mari kita berdoa. Roh Kudus, saya tahu Engkau tinggal di dalam aku. Namun, aku meminta agar Engkau memenuhi aku sekarang. Di dalam nama Yesus, saya berdoa. Amin. Adik-adik ingat, oke? Roh Kudus memberikan kita buah-buah roh. Dalam pelajaran kita sebelum ini, kita sudah belajar tentang buah-buah roh. Pasti ada yang diingatkan buah-buah roh itu apa? Nah, itulah yang Roh Kudus berikan kepada kita. Setelah kita mengenal Roh Kudus, maka Roh Kudus akan mengajarkan kita secara sendiri tentang buah-buah roh. Kelakuan yang baik, cara kita bertegur sapa dengan orang, itu adalah buah-buah roh yang sudah Roh Kudus berikan kepada kita. Apabila kita hidup dengan cara seperti ini, dengan cara melakukan perkara-perkara yang sudah diajar dalam buah-buah roh, maka kita akan memuliakan dan nama Tuhan, dan kita akan hidup sama seperti Yesus. Nah, inilah permulaan baru dalam hidup kita. Abang harap adik-adik semua belajar sesuatu yang baru pada hari ini. Pastikan semuanya menjawab latihan kamu, buku latihan kamu masing-masing, dan kamu berikan kepada pemimpin sel kamu untuk pemimpin sel kamu semak. Kalau tidak pun kamu gambarkan, berikan kepada pemimpin sel kamu. Dalam kelompok sel kamu juga masing-masing, kamu beritahu kepada pemimpin sel kamu. Adik-adik semua. Nah, demikian saja sel kita pada hari ini. Mari kita semua berdoa bersama-sama.
Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini dalam sel kami sudah belajar permulaan baru dalam hidup kami. Kami berdoa Roh Kudus Tuhan terus memimpin hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh yes, 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 yes. Oke, terima kasih Pastor Majulus untuk pengajaran hari ini. Jadi abang harap kita semua dapat belajar bersama-sama. Saya mau mengikut Yesus. Oke, jadi apapun yang tugasan yang sudah Pastor Majulus berikan kepada kita, abang harap kita semua lakukannya. Oke, isi semua yang kotak kosong yang sudah ada di buku kamu. Boleh? Dan jangan lupa untuk hafal ayat hafalan. Dan apa? Kirimkan kepada pemimpin kamu. Buat satu video dan kirimkan kepada pemimpin kamu. Apa bisa? Oke, bisa. Mantap. Oke, yang pengumuman seterusnya adalah esok adalah hari apa? Adik-adik ingat esok adalah hari apa? Hari apa? Hari jadi Abang Jack? Salah. Hari jadi Abang Jack sudah limpas. Bukan. Oke, esok adalah hari guru. Nah, jadi abang mendorong semua adik-adik untuk mengucapkan hari guru kepada siapa? Kepada guru-guru sekolah minggu kamu, guru-guru di rumah, yaitu ibu bapak kamu yang mengajar kamu, dan guru-guru di sekolah kamu. Oke, jadi besok pagi saat kamu bangun dan berdoa, ucapkan syukur dan berdoa untuk guru kamu. Dan selepas kamu berdoa, kamu boleh chat kepada guru-guru sekolah minggu kamu, atau kamu jumpa mama kamu, selamat hari guru mak, terima kasih karena mengajar saya setiap hari di rumah. Boleh? Dan di sekolah juga kamu jangan lupa untuk ucapkan kepada cikgu-cikgu kamu, guru-guru kamu, selamat hari guru. Karena ini akan membuat mereka bersuka cita, dan mereka akan membuat mereka senang saat kamu mengucapkan hari guru kepada mereka. Boleh semuanya? Boleh kita praktikkan esok? Boleh? Kalau boleh bagi jempolnya, thumbs up. Oke, mantap. Jadi kita besok adalah hari guru, jadi kita ingin mengucapkan selamat hari guru kepada semua guru-guru. Selamat hari guru. Oke, saat ini kita mau berdoa untuk guru-guru kita, cikgu-cikgu kita. Jadi saya mempersilakan Pastor Majulus. Nah, baiklah. Sekarang kita mau berdoa untuk guru-guru kita. Kita berdoa untuk pemimpin sel kamu masing-masing, guru sekolah minggu kamu. Kita berdoa untuk guru-guru kamu di sekolah. Dan juga kita berdoa untuk ibu bapa yang selalu mengajarkan kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk setiap guru-guru kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan mereka dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk tunjuk ajar mereka di dalam hidup kami. Kami berdoa saat ini Tuhan, biarlah Engkau akan terus memberkati setiap guru-guru yang ada dalam hidup kami Tuhan. Berkati mereka dengan kesehatan yang baik, hikmat, pimpinan, semua yang mereka perlukan Tuhan cukupkan. Kami juga berdoa Tuhan, Tuhan juga akan memberkati mereka, berikan mereka kesabaran Tuhan dalam mereka mengajar kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam kami merayakan hari guru ini, Tuhan akan terus memberkati setiap guru-guru yang ada. Bukan saja guru-guru sel kami, tapi semua guru-guru yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapa surga, ini doa kami dan syukur kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh yes, 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 yes. Terima kasih Pastor. Oke, sampai sini sejak perjumpaan kita. Abang harap semuanya anak-anak tetap setia mengikuti kelompok sel kita, karena banyak perkara-perkara yang baik kita akan pelajari dalam kelompok sel kita. Amin semuanya? Amin. Oke, bye-bye. Kita jumpa minggu depan. Bye-bye.